Sosok kuat presiden baru Juventus pengganti Andrea Agnelli. Sebelumnya, Juventus sedang menetapkan Maurizio Scavone sebagai CEO baru. Kandidat kuat sebagai presiden baru Juventus mulai terungkap. Exor selaku perusahaan induk yang menaungi Bianconeri dilaporkan telah menunjuk Gianluca Ferrero. Ferrero bakal menggantikan posisi yang tadinya dipegang Andrea Agnelli. Nama terakhir memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya dipegangnya Selasa 29 November. Bukan cuma Agnelli saja yang mengundurkan diri, sejumlah tokoh penting antara wakil presiden klub Pavel Nedved, CEO Maurizio Arrivabene, dan Direktur Laurens de Brooks mengambil langkah serupa. Pengunduran diri massal ini terjadi di tengah pencuatnya isu pemalsuan keuangan Juventus dalam 3 tahun terakhir. Akibatnya, klub asal Turin tersebut terancam mendapatkan sanksi berat. Ferrero memiliki pengalaman dan kompetensi teknis yang solid serta hasil sejati untuk Bianconeri, yang menjadikannya kandidat terbaik untuk mengisi peran tersebut, kata Exor dalam sebuah pernyataan dikutip Football Italia. Exor akan mengkomunikasikan daftar kandidat untuk memperbarui dewan direksi sesuai ketentuan hukum. Sebagai informasi, Ferrero adalah ketua Dewan Auditor Hukum Fincantieri. Ia juga menjabat sebagai wakil ketua CDA Banca del Piemonte. Sebelumnya, Juventus sudah mengumumkan menunjuk Maurizio Scannavino sebagai CEO baru. Ia dipilih karena pengalamannya oke dalam memegang beberapa perusahaan. Juventus berencana menggelar rapat pemegang saham untuk menentukan direksi baru pada 18 Januari 2023. Agenda tersebut sudah mengalami perubahan jadwal 2 kali, yakni pada 23 November dan 27 Desember 2022. Liga Italia geger, jajaran direksi Juventus resign serentak saat klub masih tersangkut skandal. Liga Italia tengah geger dengan pengunduran diri serentak yang dilakukan jajaran direksi Juventus. Padahal, Bianconeri masih tersandung skandal. Kabar mengejutkan datang dari Liga Italia. Juara 36 kali Liga Italia, Juventus telah mengkonfirmasi semua jajaran direksi klub melakukan resign alias pengunduran diri. Itu termasuk Presiden Andrea Agnelli beserta wakilnya Pavel Nedved. Adapun CEO Juventus, Maurizio Arrivabene, dilaporkan juga mengikuti jejak mereka untuk mundur. Dilansir Bolasport.com dari Football Italia, posisi Maurizio Arrivabene bakal digantikan oleh Maurizio Scannavino. Pasalnya, Scannavino merupakan salah satu dari pegawai Fiat, bisnis digeluti keluarga Agnelli selama 125 tahun, yang sempat memegang tanggung jawab di bagian pemasaran pada 2004. Adapun Arrivabene masih diperintahkan untuk menjabat sebagai CEO sementara sebelum pelantikan direksi baru pada 18 Januari 2023. Bianconeri sendiri tengah tersandung skandal terkait transfer dengan nilai yang digelembungkan. Penggelembungan dan transfer tersebut diyakini untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, laporan keuangan klub sejak tahun 2018, 2019, dan 2020 sudah diselidiki oleh pihak penyidik Turin. Selain itu, jasa penuntut Turin turut mencurigai penerimaan gaji pemain Juventus selama 4 bulan yang diserahkan pada 2020 saat terjadi pandemi COVID-19. Penyelidikan bertujuan untuk membuktikan bahwa para pemain Juventus tidak menginginkan pemangkasan gaji, tetapi hanya melewatkan 1 bulan dan terus menerima uang berkat perjanjian pribadi dengan klub. Hal itu bertentangan dengan apa yang Juventus, salah satu klub yang terdaftar di pasar saham, komunikasikan. Adanya pembayaran gaji tersembunyi kepada para pemain Juventus menjadi salah satu hal yang dicurigai oleh penyidik. Mengingat sentralitas dari relevansi masalah hukum dan teknis akuntansi tertunda, anggota direksi telah mempertimbangkan sesuai dengan kepentingan sosial terbaik untuk merekomendasikan agar Juventus menyediakan anggota direksi baru untuk mengatasi masalah ini. Bunyi pernyataan Juventus melalui laman resmi mereka seperti yang dikutip oleh Bolasport.com. Juventus akan terus bekerja sama dengan pengawas dan otoritas terkait tanpa mengurangi perlindungan haknya sehubungan dengan pelisihan terhadap laporan keuangan dan komunikasi perusahaan oleh Konsol dan oleh kantor kejaksaan. Tulis keterangan dari pihak Juventus. Konsol dalam hal ini jika di Indonesia diibaratkan sebagai OJK alias Otoritas Jasa Keuangan, bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di salah satu sektor pasar modal. Dalam hal ini Juventus tercatat sebagai perusahaan umum terdaftar yang mesti tunduk pada Konsol.
Konsop sendiri juga telah melakukan pengecekan laporan keuangan Juventus dengan adanya kesalahan perhitungan atau disebut false accounting pada musim 2020-2021. Pada waktu itu Juventus sempat diduga terlibat kasus mengenai Flu Vicenza yang akhirnya tidak terbukti di pengadilan. Jika hasil penyidikan terbukti benar terkait skandal soal penggelembungan dana transfer dan gaji pemain, hukuman yang diterima Juventus bisa jadi bakal lebih mengerikan ketimbang kasus 2006. Seperti yang kita ketahui, 2 minggu lalu, Juventus terkena skandal Calciopoli, di mana klub terjerat kasus pengotoran skor di Liga Italia. Serie A dan Serie B terlibat dalam pengotoran skor dan direktur umum Juventus waktu itu, Luciano Moggi, ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai hukumannya, Juventus diturunkan ke Serie B, termasuk pengurangan poin untuk klub-klub seperti AC Milan, Fiorentina, Lazio, dan Reggina. Dewan baru Bianconeri jelas mendapatkan tugas yang tidak mudah, mengingat timbangan kasus besar daripada petinggi sebelumnya. Rapat pengingat saham klub sendiri yang tertulis sejak 23 November hingga 27 Desember bakal berlangsung pada 18 Januari 2023. Selama masa itu pula Juventus diyakini tidak bisa melakukan aktivitas transfer pada bursa transfer musim dingin 2023. Jika masih melalui dan Tifosi klub menginginkan perubahan penting pada pertengahan musim 2022-2023, maka hal itu sulit terwujud. Jadi secara singkat dan dengan data yang terbatas, saya mencoba memahami apa yang saya terjadi di Juventus. Juventus sudah berjuang untuk menyeimbangkan pembukuan dan membukukan rekor kerugian dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, klub tidak bisa menghabiskan terlalu banyak uang di bursa transfer ketika mereka masih belum mengetahui akibat dari investigasi atau bagaimana audit akan mengubah keadaan keuangan klub. Padahal Juventus tengah dalam kebangkitan, meski tersingkir dari Liga Champions menyusul 6 kemenangan beruntun di Liga Italia musim ini. Hasilnya, mereka mampu bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia, tertinggal 10 poin dari Napoli yang memegang Capolista.